نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penafsiran Al-Munir, Quran Surat Al-Hijr ayat 9 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pernyataan kaum musyrik yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu gila, dan kaum musyrik juga tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Ialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Dia yang menjaganya dari pengubahan. Silahkan kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila, namun kami mengatakan bahwa kami yang menurunkan dan menjaga Al-Quran. Ini adalah keistimewaan Al-Quran, karena Allah SWT telah menjamin untuk menjaga dan memeliharanya. Beda dengan kitab-kitab terdahulu, para rahib dan pendeta yang diperintahkan untuk menjaganya justru malah menodainya, menyalahgunakannya, dan bahkan menggantikannya. Hingga kitab asli yang dahulu itu telah hilang tanpa diketahui jejaknya. Sedangkan menurut penafsiran dari Kemenak, Quran Surat Al-Hijr ayat 9 ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran dan tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, "Kamu ini, hai orang-orang kafir, sebenarnya adalah orang-orang yang sesat yang memperolok-olok Nabi dan Rasul yang telah kami utus untuk menyampaikan agama Islam kepadamu. Sesungguhnya, sikap kamu yang demikian itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran, karena kamilah yang menurunkannya. Kamu menuduh Muhammad seorang yang gila, tetapi kamu menegaskan bahwa kami sendirilah yang memelihara Al-Quran itu dari segala macam usaha untuk mengotorinya, dan usaha untuk menambah, mengurangi, dan mengubah ayat-ayatnya. Kami akan memelihara dari segala macam bentuk campur tangan manusia terhadapnya. Akan datang saatnya nanti ketika manusia akan menghafal, membaca, mempelajari, dan menggali isinya agar mereka memperoleh dari Al-Quran itu petunjuk dan hikmah, tuntunan akhlak dan budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan dan pedoman berpikir bagi para ahli, dan cerdik, pandai, serta petunjuk ke jalan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dan kemudian jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran, serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya, terbukti dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran. Cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menyiarkan, memelihara, dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Kemudian usaha pemeliharaan Al-Quran ini dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan oleh setiap generasi kaum muslimin yang datang sesudahnya sampai sekarang ini. Kemudian selanjutnya menurut Bapak Quraisy Shihab, Quran Surat Al-Hijr ayat 9 ini sebagai bantahan atas ucapan mereka yang meragukan sumber datangnya Al-Quran. Karena itu, ia dibuatkan dengan kata sesungguhnya dan dengan menggunakan kata kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dengan demikian kami menurunkan Ad-Dzikr, yaitu Al-Quran yang kamu ragukan itu. Dan sesungguhnya kami juga bersama semua kaum muslimin benar-benar baginya, yaitu bagi Al-Quran adalah yang akan menjadi para pemelihara otentitas dan kekekalannya. Ayat ini merupakan dorongan kepada orang kafir untuk mempercayai Al-Quran, sekaligus memutus harapan mereka untuk dapat mempertahankan keyakinan sesat mereka. Bentuk jamak yang digunakan ayat ini yang menunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada kata nahnu nazzalna maupun dalam pemeliharaan Al-Quran,
mengisyaratkan adanya keterlibatan selain Allah SWT, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dalam menurunkannya dan kaum muslimin dalam pemeliharaannya. Memang tidak ada wahyu yang berupa ayat Al-Quran yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam sesuai dengan penegasan Al-Quran bahwa wahyu-wahyu Allah itu dibawa turun oleh Ruh Al-Amin atau malaikat Jibril alaihissalam. Kaum muslimin juga ikut memelihara otentitas Al-Quran dengan banyak cara, baik dengan menghafalkannya, menulis, dan membukukannya atau merekamnya. Para ulama menggarisbawahi perbedaan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lalu dari segi pemeliharaan otentitasnya. Yang ditugaskan memelihara kitab suci yang lalu adalah para penganutnya saja, karena para penganut kitab suci itu lengah dan tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik, maka kitab suci tersebut hilang atau berubah dengan penambahan, pengurangan, atau pemutarbalikan. Nah, adapun Al-Quran, sebab Allah yang secara langsung menegaskan bahwa Dia terlibat dalam pemeliharaannya, maka insya Allah Al-Quran akan langgeng tanpa perubahan sedikit pun. Memasuki poin yang keempat, yaitu penjelasan kritis mengenai Quran Surat Al-Hijr ayat 9, di mana mencakup berbagai aspek, salah satunya yaitu mengenai tafsir ayat Al-Quran. Al-Qurtubi menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah Allah selalu menjaga Al-Quran dari segala perubahannya, baik itu tambahan maupun pengurangan, dan selalu terjaga orisinilitasnya. Surat Al-Hijr ayat 9 ini juga berbicara tentang kecaman Allah terhadap orang-orang yang mengabaikan Al-Quran atau bahkan mengejek dan meragukan kemurnian Al-Quran, serta tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mengenai jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya, itu dapat dibuktikan dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, ataupun dengan cara-cara yang dilakukan Nabi SAW ketika menyiarkan, memelihara, dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian usaha pemeliharaan Al-Quran itu dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan oleh setiap generasi kaum muslimin yang datang sesudahnya sampai sekarang ini. Ada 3 faktor yang membantu menjadi kelestarian dan bacaan Al-Quran, yaitu yang pertama, tulisan atau naskah yang ditulis para penulis wahyu. Kemudian yang kedua, hafalan para sahabat yang sangat antusias dalam menghafalnya. Dan yang ketiga, tulisan atau naskah pribadi yang ditulis oleh para sahabat yang sudah lebih dahulu pandai baca tulis, seperti Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.